Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Prasetyo Fadi Aditya dan rekan saya Alika Nugraha yang selama 30 menit ke depan akan menemani Anda dengan cerita-cerita menarik di sepak bola hanya di propaganda program sepak bola. untuk Anda. Mantap sekali. Alika sebagai fansnya Chelsea gimana nih Kak melihat Chelsea sekarang tanpa Roman Abramovich? Wah, kalau Chelsea sih saya selalu menunggu film-filmnya ya. Chelsea Islam. Ini saya ke konteksnya kemana ya. Tapi menurut saya di era kepemilikan Todd Boehly ini emang belum kelihatan aja sih. Belum kelihatan. Maksudnya emang karena emang benchmark si Abramovich itu ketika Tinggi banget ya? Iya, ketika langsung beli langsung sukses gitu ya. Itu yang menjadi susah buat nanti owner-owner ke depannya. Jadi ketika sekarang kurang langsung berhasil jadi langsung dianggapnya gagal. Padahal mah emang butuh proses, semuanya juga butuh Bener, proses. emang gitu. butuh proses ya sama si Glenn Alinsky ini. Wah, balik lagi jadi Chelsea Islam lagi. Jadi lihat. Oh iya juga. Ada dua ya. Nah, jadi di era Roman Abramovich, Chelsea itu kan dikenal kerap merekrut pemain-pemain yang menyita perhatian dunia. Betul. Mulai dari Andriy Shevchenko, Ashley Cole, Diego Fernando Torres, William, Diego Costa, Pedro Alvaro Morata sampai Raheem Sterling. Iya, Meskipun terakhir. tidak semua sukses gitu. Berhasil, Cuma kan itu iya. nama-nama bagus lah ya. Yap. Nah, sebelum era Abramovich, Chelsea pun sebenarnya udah Iya. mulai lah beli-beli pemain top ya kayak misalnya Emmanuel Petit, Jimmy Floyd Hasselbank, BCA Bank, Bukan dong, Hasselbank ini bukan banking. sampai Gianfranco Zola. Betul. Nah, saat Abramovich datang ke tahun 2023 nih, 2023 baru dong. Nah, Claudio Ranieri yang waktu itu pelatihnya dengan leluasa mendatangkan pemain tanpa melihat harga mereka. Jadi kayak orang kayak baru. Ambil. Pakai Pajero gak? Nah, jadilah musim 2024 yang waktu itu menjadi musim terboros The Blues dengan pengeluaran mencapai 170 juta euro. Kecil Angka sih ini sebenarnya. waktu itu ya. Angka ini lebih besar ketimbang 5 musim Chelsea di bursa transfer kalau digabungkan. Nah, bener ya. Di musim tersebut, Chelsea merekrut 13 pemain dengan Damien Duff menjadi yang termahal dengan 17 juta pound. Sementara Hernan Crespo, Claude Makalele, Adrian Mutu, Juan Sebastian Veron, Scott Parker, Peter Parker. Wah, beda nih Scott Parker sama Spider-Man beda. Mereka masing-masing dihargai 10 juta pound gitu. Nah, kalau menghitung dengan inflasi mata uang, maka angka ini sebenarnya setara dengan 200 juta pound di era ini. Oke. Jadi, namun kalau dinambahkan inflasi harga pemain diperkirakan mencapai 600 juta pound dalam satu bursa transfer. Jadi, kalau nggak salah yang Todd Boehly ini 550 dengan banyaknya pemain yang masuk Masih musim ini. kalah. Masih kalah dengan waktu itu ini. Mengutip dari Planet Football, Betul. pada tulisan ini kami akan memberikan daftar 10 pemain yang dibeli Chelsea sebelum Roman Abramovich Betul. memampakkan uang Rusianya. Iya. Yang pertama ada Winston Bogarde. Yep. Alika pernah dengar Winston Bogarde? Sebagai fans Chelsea aja saya nggak pernah dengar nama Bogarde ini. Nah, si Bogarde ini mencapai kejayaan ketika dia memperkuat Ajax Amsterdam. Oke, pemain Ajax. Dia meraih 2 gelar Eredivisie dan 1 Liga Champion. Chelsea pun merekrut Bogarde itu tidak main-main, Oke. tapi dari Barcelona dengan status bebas transfer. Namun bersama The Blues, Bogarde ini cuma main 12 kali. Salah satu yang tidak bersinar ya. Tidak bersinar. Uniknya nih manajer Chelsea waktu itu Gianluca Vialli tidak mengetahui transfer si Bogarde ini. Tiba-tiba ada. Betul. Tiba-tiba dia latihan. Loh ini siapa? Nah, bahkan pada saat kursi kepelatihan berganti ke Ranieri, Betul. sang pelatih juga tidak menginginkan Bogarde sebenarnya. Sedih. Nah, Chelsea pun berusaha menjual si Bogarde ini. Akan tetapi gajinya yang kelewat tinggi waktu itu mencapai 40.000 pound iya, tinggi sih ya. per pekan membuat klub lain tidak mau. Jadi tidak ditambah lagi waktu itu bahkan si Bogarde ini juga enggan mengakhiri kontraknya. Jadi ya tetap di sana. Untuk menekannya, Chelsea sampai menurunkan ke tim cadangan dan ke tim muda. Waduh. Biar si Bogarde-nya merasa tidak nyaman mendingan gitu. pindah aja lah. Mendingan pindah gitu. Tapi Bogarde tidak peduli. Emang duit. Alhasil Bogarde tetap di Chelsea sampai kontraknya beres pada 2004. Wah. Setelahnya ia pensiun dengan Chelsea yang mengeluarkan 8 juta euro cuma untuk gaji Tanpa dia. bermain. Tanpa bermain. Luar biasa. Berikutnya ada Slavica Jokanovic. Nah, ini saat Ranieri menjadi manajer Chelsea, banyak yang berpikir kalau ia akan merekrut striker dengan nama besar atau ia akan mendatangkan minimal back tengah yang kokoh. Betul. Namun Ranieri ini adalah tipikal pelatih Italia yang kolot waktu itu. Waktu itu karena si Ranieri ini pada akhirnya malah memilih merekrut gelandang bertahan yang dianggap membosankan. Nah, ini adalah Slavica Jokanovic ini. Dan emang rata-rata gelandang bertahan itu kan membosankan ya. Yap. Misalkan kalau di Bandung ada Suwita Pata. Maksudnya dia mainnya kayak ya udah. Biasa main aja kita emang main aja Main gitu. aja.
Nah, Djukanovic ini bergabung dengan Chelsea pada Oktober 2000 dari Deportivo La Coruña. Ia dilepas pada Juli 2002 di usia 34 tahun. Ia lalu main selama 3 bulan di tim divisi 2 Spanyol, Ciudad de Murcia, lalu pensiun. Jadi emang di akhir karirnya banget ya Djukanovic ini. Nah, berikutnya ada Jesper Gronger. Nah, fans Chelsea lantas gembira ketika Ranieri akhirnya mendatangkan Gronger ini, pemain sayap bagus asal Denmark. Namun baru saja didatangkan setelah 7 juta pound pada Oktober tahun 2000, ia langsung cedera pada sampai Januari tahun selanjutnya. Jadi baru datang langsung cedera. Hal paling penting dalam karir Gronger di Chelsea adalah golnya ke gawang Liverpool di akhir musim 2002-2003. Kemenangan Chelsea membuat mereka lolos ke Liga Champions. Tapi ini ada yang paling penting. Karena gol tersebut membuat Roman Abramovich memilih berinvestasi di Chelsea ketimbang di Liverpool. Waktu itu Abramovich milih tuh tim mana yang mau di itu. Chelsea, Liverpool atau Madura United. Wah, belum ada. Berikutnya ada Mark Bosnich. Nah, di bursa transfer musim dingin 2001, Bosnich ini direkrut secara gratis dari Manchester United. Namun dia cuma tampil di beberapa laga. Padahal gajinya mencapai 50.000 pound per pekan, lebih mahal dari si Bogarde tadi. Bosnich ini lantas dipecat karena tidak lolos tes obat-obatan. Kayak mutu ya. Betul. Selanjutnya ada William Gallas. Jadi Chelsea ini adalah tempat pertama Gallas untuk bikin jengkel semua orang di London. Jadi si Gallas ini tiba pada Maret 2001 dari Marseille. Di Chelsea, Gallas ini tampil bagus dan jadi pemain utama. Sayangnya pada 2006 ia menolak memperpanjang kontrak dan meminta pindah ke Arsenal. Dia ini bahkan mengancam akan mencetak gol bunuh diri kalau keinginannya tadi kabulkan. Itu kalau di antara PSSI emang udah jadi cerita tersendiri nih. Ada ancaman gol bunuh diri ini awal mulanya dari Gallas ini. Karena sebelumnya dia kan nendang pintu tapi nggak berhasil. Pengen air dong. Untuk huruf V, kita dorong pintu menggunakan kaki dengan tekanan yang sangat tinggi ya sahabat. Tapi karena ini tutorial, saya akan menggunakannya secara pelan. Nah, sambil menendang, kita harus sambil teriak ya sahabat. Ma, minta aerok. Jadi ya suka bangsa-bangsa orangnya emang. Si Gallas ini lalu membuat gerakan tidak diduga dengan pindah ke Tottenham Hotspur secara gratis pada tahun 2010. Banyak yang menganggap ini adalah sebagai balasan dari yang dilakukan Sol Campbell waktu pindah ke Arsenal. Namun Gallas ini tidak bermain sesuai harapan di London Utara itu. Ini sukses menjadikannya dibenci warga London. Dibenci Chelsea. Betul. Sukses semua tim di London tuh gak suka sama si Gallas ini. Nah, terus selanjutnya ada Emmanuel Petit. Petit ini bergabung dengan Chelsea dari Barcelona pada musim panas 2001. Dia menjalani 2 musim yang bagus bersama Chelsea, tapi di musim ketiganya cedera pun menghampiri. Ia pun memutuskan untuk pensiun setelahnya, Kak. Uniknya Petit ini pernah bilang kalau dia menyesal meninggalkan Arsenal. Ia juga menyesal tidak pindah ke Manchester United, tapi memilih Chelsea karena tidak enak dengan Ranieri. Kalau yang ini, kalau tadi kan si Gallas emang gak disukai semua. Kalau si Petit ini jaga image. Dan dia tuh orangnya gak enakan. Jadi katanya kenapa dia memilih ke Chelsea? Karena Ranieri itu datang ke rumah dia, Kak. Jadi gak enak kalau misalnya kalau ditolak saya. Orang Sunda jangan-jangan gak enakan dia. Nah, soalnya ada bukan, kalau orang Sunda Emmanuel Petit. Bukan Petit. Tapi Petit. Selanjutnya ada Boudewijn Zenden. Zenden ini direkrut Chelsea dari Barcelona. Ini banyak banget ya yang dari Barca ya. Iya, emang Chelsea. Waktu itu hubungannya kayaknya lagi bagus ya. Namun cedera membuatnya bukan jadi pilihan utama The Blues. Penampilan Zenden ini biasa-biasa aja lah sama si The Blues, nggak jelek, nggak bagus-bagus banget. Setelah pensiun pada 22 November 2012, ia menjadi asisten manajer Rafa Benitez waktu menangani Chelsea. Kenapa dia bisa jadi asisten manajer? Karena sebelumnya keduanya ini pernah bekerja sama ketika masih bekerja sama di Liverpool. Betul. Nah, berikutnya ada Frank Lampard. Ini adalah mungkin salah satu rekrutan terbaik Chelsea sebelum era Roman Abramovich. Lampard ini didatangkan dari West Ham United pada Juni 2001. Nah, bersama The Blues ia meraih 3 gelar Premier League, 4 trofi Piala FA, 2 Piala Liga dan 1 Liga Champions. Dan 1 Europa League waktu terakhir. Di London pula Lampard ini menasbihkan dirinya sebagai salah satu gelandang terbaik di Inggris. Bersama mungkin saat itu sama Steven Gerrard atau Scholes juga ya. Selanjutnya ada Filipe Oliveira. Oliveira ini direkrut dari FC Porto sebenarnya awalnya buat masuk ke tim muda. Nah, dia ini naik ke tim utama pada Oktober 2002. Karena berstatus sebagai pemain muda, Oliveira pun dipinjamkan ke Preston North End dan juga Maritimo.
Namun dia tak juga dipanggil untuk bermain di tim utama The Blues, dan saat kontraknya habis dia pun langsung dilepas. Sedih, Karena ya? mungkin kurang oke kali ya. Oke, betul. Nah, berikutnya nih terakhir ada Enrique De Lucas. Enrique De Lucas. Nah, si Enrique ini adalah rekrutan kedua Chelsea di musim panas 2002. Ia cuma menghabiskan semusim bersama The Blues. Ia tampil lumayan meski tidak istimewa. Oke. Meski dikontrak selama 4 tahun, tapi De Lucas pindah ke Spanyol dengan bergabung bersama Deportivo Alaves. Setelah pensiun pada 2014 di usia 35 tahun, De Lucas anehnya bergabung bersama tim amatir Inggris, yaitu Biggleswade United pada Februari 2015. Sebenarnya kepindahan yang aneh. Dia kan udah pensiun, Ya. tapi kenapa main lagi dan mainnya tuh di tim amatir. Akhir bahkan ya gitu. Nah, Liga dari daftar para pemain dari 10 pemain yang sebelum direkrut di zaman Abramovich, kira-kira siapa sih yang Alika ingat gitu? Kalau saya karena saya kan jujur aja saya penggemar Chelsea sejak mereka jago ya. Jadi saya nggak tahu nama-nama ini. Tapi ya sudah pasti Frank Lampard. Karena emang Frank Lampard ini walaupun ya sekarang legendnya Legend City ya. Bukan legend Chelsea. Cuma waktu itu kepindahannya emang dari West Ham itu termasuk salah satu yang berpengaruh ke tim. Karena ya waktu itu belum ada Mourinho dan juga belum dapat duit Abramovich. Lampard ini bisa mengubah permainan tim. Walaupun ya sebelumnya emang kalau disebut nama-nama legend Chelsea sebelum era Abramovich, saya lebih suka Zola sama si Petty tadi. Gitu ya, orang Sunda tadi ya. Emang lihat Petty. Dan Lampard juga sekarang disukai oleh para fansnya Liverpool. Kenapa tuh? Karena berhasil membawa Everton ke zona degradasi. Benar juga. Dia yang membuat Everton terpuruk. Buruk tuh dia. Dan setelah Lampard keluar, Evertonnya naik lagi. Iya, dengan pelatih baru. Ya itu tadi ya kayak bahasan. Jadi ternyata ada rekrutan juga sebelum zamannya Abramovich, tapi memang rata-rata kurang ya, kurang bagus gitu. Wajar lah kalau akhirnya rekrutan itu membaik setelah ada uangnya. Ada gitu. uangnya, benar banget. Itu tadi pembahasannya, jangan kemana-mana, tetap di Propaganda, program sepak bola. Untuk Anda. Mantap.